Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini, Kiai Faiz akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Ainun, seorang mahasiswi. Kita akan simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ainun. Pak Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana cara kita menghadapi ketika kita sudah rajin beribadah tapi kita masih merasa hampa ketika kita sudah berusaha untuk maksimal beribadah. Terima kasih. Terima kasih Ainun atas pertanyaannya. Bagaimana caranya kita menghadapi situasi ketika kita sudah mengerjakan mungkin kewajiban dalam beragama ya, puasa, mungkin sholat, tapi rasa-rasanya hati masih merasa kosong dan hampa. Silahkan Pak Kiai. Dulu guru saya itu bilang gini, karena pertanyaan Ainun tadi itu juga saya tanyakan, bahkan sampai hari ini pun jangan pemirsa membayangkan, saya juga sering merasa sudah ini sudah itu tapi tetap hampa. Maka kata guru saya, semua amalan ibadah itu sebetulnya vitamin hati kan. Oleh karena itu ketika melakukan apapun ritual yang kita lakukan, maka itu juga harus menggunakan hati. Misalnya Mila, ketika orang sholat misalnya, apakah sholat itu hanya dilihat dari kuantitas gerakannya, kuantitas rokaatnya, kegandrungan jasmaninya, atau sebetulnya yang diminta itu adalah hati? Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Hikam itu memberikan satu analogi begini Mila. Orang itu ketika beribadah itu akan terlihat yang dijadikan tujuan itu Allah apa ibadahnya. Kalau yang dijadikan tujuan itu adalah Allah, maka dia tidak pernah risau ketika boleh jadi ibadahnya berkurang, dan dia juga tidak akan menjadi sombong ketika ibadahnya bertambah. Karena dia tahu bahwa Allah ini maha pengasih lagi maha penyayang. Tetapi kadang-kadang orang kemudian cenderung ya menjadi kaum fatalis, tidak memiliki harapan saat pekerjaannya berkurang. Ya Allah, saya sudah lama nggak duha, pantas kalau miskin. Lihat. Perasaan yang seperti ini nanti, kemudian saat dia giat duha, tidak juga kaya, dia merasa hampa. Lihat nih, oleh karena itu pertanyaan Ainun itu seperti guru saya dulu. Yang pertama adalah melakukan olah hati. Bahwa ibadah itu bukan persoalan saya bahagia atau saya tidak bahagia, saya dapat jodoh atau tidak dapat jodoh, saya kaya atau tidak kaya. Tetapi ketika kita melakukan ibadah, fokus kita adalah sedang menjalankan perintah Allah. Yang namanya perintah, disuruh apa saja ya kita kerjakan. Tapi nanti ujungnya jangan kemudian kita punya ekspektasi tertentu, sehingga kata guru saya, saat ekspektasimu tidak tercapai, kamu kemudian merasa hampa, tidak disayang oleh Allah. Nih, kita sholat misalnya, kita berharap dengan sholat mendapatkan ketenangan. Tiba-tiba sholat tetap tidak tenang, ada gelisah, ada cemas. Orang kemudian berkata, kalau gitu Allah nggak sayang sama saya sudah kayak gini kok nggak tenang-tenang ya. Kata guru saya, coba lihat dari aspek yang berbeda. Kalau misalnya kamu kemudian mendapatkan ketenangan, jangan-jangan sholatnya berhenti gitu. Maka ketika itu diteruskan, boleh jadi karena Allah ingin justru di tengah-tengah kesucianmu dengan lingkungan, kamu tetap ramai dengan Allah gitu loh. Di tengah ketakutanmu, tapi ketakutanmu itu bersama Allah, daripada kamu memiliki keberanian tapi tidak lagi bersama dengan Allah. Itu jawaban guru saya dulu begitu Mila. Jadi, olah hati itu penting. Olah hati itu penting. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa menafikan dulu. Saya pun juga kadang gitu, saya mau sholat hajat karena saya punya hajat tertentu. Ya Allah, mudah-mudahan memang hajat saya ini kabul. Saya pengen ini spesifik begitu. Boleh kan sebenarnya Pak Kiai? Boleh. Tapi pertanyaannya kata guru saya dulu ketika saya bertanya hal yang sama, boleh nggak kita melakukan? Boleh. Namanya juga manusia. Berdoa itu kan di antara terminologi doa itu kan juga ada minta. Di antara sholat itu disebut hajat karena kita juga punya kepentingan dan kebutuhan. Tetapi persoalannya kata guru saya, ketika kamu sholat hajat, fokus pada apa yang kamu minta, lalu berapa persen perasaanmu kepada Allah. Maka fokusmu dalam sholat itu permintaanmu. Begitu Allahu Akbar, dia minta nih. Maka semua doa yang dipanjatkan itu tidak lagi hudur ma Allah. Tetapi yang hadir itu bukan Allah,
tapi justru kemauan keinginan kita, kita. ekspektasi kita. Begitu kita bilang, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada saya jalan yang lurus. Kalau fokus kepada itu, maka jalan yang lurus ini besok masuk kampus itu tunjukkan ya Allah kampus mana yang saya nanti diterima. Kan gitu kan? Ketika nanti misalnya melakukan doa apapun ya, atau ayat apapun yang dibaca imam, nanti asosiasi dia itu selalu kepada apa yang dia inginkan. Kalau seperti ini, pasti hampa. Karena dia sejatinya itu tidak sedang beribadah kepada Allah dalam artian yang hakiki, tetapi sedang ingin menuntaskan hawa nafsunya, tetapi dia bungkus dengan ibadah tadi. Oke. Jadi konsepnya seperti ini Pak Kiai. Kita bahasa mudahnya mencari muka di depan Allah. Iya boleh. Seperti itu ya Pak Kiai. Iya. Jadi ya tunjukkan aja bahwa memang ini kepada Allah, untuk Allah, nanti apapun hasil yang Allah berikan itu terserah Allah, itu terbaik gitu. Permohonannya boleh disebut. Kepengen punya rumah, kepengen punya pekerjaan, tapi jangan pernah memikirkan hasil akhirnya. Oke. Jangan pernah. Yang menjadikan orang itu merasa hampa dalam ibadah karena dia disibukkan dengan hasil akhir berbasis rumusan matematika. Matematikanya manusia lagi. Matematikanya manusia. Kalau Anda mau membaca sholawat, ya baca saja sholawat. Jangan kemudian Mila ngelihat mobil bagus, kemudian sholawatin saja, tapi fokusnya sampai saya punya mobil ini. Maka itu akan mendapatkan kehampaan dalam hidup. Tetapi sholawat dijadikan wasilah untuk memenuhi kebutuhan itu, tidak ada yang salah. Tetapi nanti setelah bersolawat, nilai yang harus didapatkan, saya mendapatkan banyak hal dari Allah. Kalaupun saya tidak mendapatkan mobil itu, saya mendapatkan lisan yang ringan bersolawat kepada Nabi. Kalau itu dilakukan, maka semuanya tidak lagi terasa hampa. Karena dia selalu mendapatkan apa yang berharga dalam hidupnya. Nah, Masya Allah. Bagaimana Ainun mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Ini PR saya juga sih, PR kita semua ya. PR kita semua ya Pak Kiai. PR kita semua. Mengolah hati itu kayaknya memang sampai akhir hayat ya Pak. Sampai oleh karena itu kan menjadi rahasia Allah. Iya, betul. Bahkan malaikat tidak bisa mencatat itu. Malaikat hanya mencatat saya puasa, saya sedekah. Tetapi diterima atau tidak diterima, hati itu yang melihat hanya Allah. Itu bagian dari kasih sayang Allah loh. Seandainya pekerjaan hati saya terlihat, saya sudah nggak bisa tampil di gapai kemuliaan. Kenapa? Karena betapa bejat dan rusaknya saya. Gitu. Itu Mila, jadi harus kita akui bahwa oh iya ya, ternyata melakukan apapun itu Allah tuh sayang sama kita. Ada yang banyak Allah berikan sebetulnya, tetapi kita selalu fokus meminta apa yang kita inginkan. Oke, Masya Allah. Luar biasa, dahsyat sekali ini, sangat powerful Pak Kiai. Tapi kita kembali lagi pada tema kita Pak Kiai. Oh iya, iya. Mazhab Imam Malik ini Pak Kiai. Kalau kita lihat kan persebaran warna Islam dengan berbagai mazhab ini kan berbeda-beda di seluruh dunia gitu. Itu juga berkaitan dengan siapa pembawanya nggak sih Pak Kiai? Iya. Saya ingin katakan gini ya para pemirsa, di antara ciri khas agama Islam, ilmu itu bukan kata saya. Ilmu itu bukan kata Profesor A, bukan kata Profesor B, tapi dia naklatun. Ini transformasi. Ya makanya perawi itu kan disebut transmitter kan. Dia membawa perantara gitu loh. Jadi ketika kita katakan ilmu yang saya sampaikan di Gapai Kemuliaan itu hasil saya ngaji. Dari siapa? Pasti saya butuh petunjuk guru. Tidak bisa orang mengatakan kemudian, oh saya ini membawa sesuatu yang sesuai dengan sunnah. Enggak gitu. Itu sunnah yang dipahami oleh dia dari gurunya. Bukan sunnah itu sendiri. Kan sering tuh. Sekarang ini kadang-kadang saya, mohon maaf para pemirsa ya, ini terserah pemirsa ya. Saya yang lahir dalam tradisi, misalnya Islam tradisional NU, itu kadang dipojokkan tuh. Ini kunut itu tidak sesuai sunnah. Kata siapa? Ini berdasarkan sunnah. Sebenarnya bukan berdasarkan sunnah. Dia ngaji, berguru, bertemu dengan orang yang pemahamannya kunut subuh itu sudah ditinggalkan oleh Rasulullah. Sementara saya berguru dan ngaji, bertemu dengan orang yang meriwayatkan kepada saya bahwa kunut subuh itu dilakukan oleh Rasulullah sampai Rasulullah itu wafat. Nah, sejatinya yang seperti ini itu menyadarkan kepada kita. Orang Indonesia dulu itu kan ngaji ke Mekah.
Maka yang dulu-dulu itu iramanya irama mazhab Imam Syafi'i. Tetapi nanti seiring dengan perkembangan Mekah itu sendiri yang kemudian melahirkan berbagai macam pemahaman, maka ada orang Indonesia yang bertemu dengan pemahaman yang mulai berbeda di sana dan membawa pulang ke Indonesia. Sehingga mulai ada namanya mazhab Imam Ahmad bin Hambal seiring berdirinya negara Saudi. Jadi orang juga tidak bisa kemudian udahlah kalau agama itu ngikuti aja apa yang ada di Masjid Nabi di Madinah hari ini. Nggak bisa. Karena yang membawa ilmu dari Rasulullah itu sudah keluar dari kota Madinah. Tidak semuanya ada di Madinah. Seperti yang kita bahas soal kritik Imam Syafi'i terhadap amalu ahli Madinah tadi. Nah, oleh karena itu masing-masing mazhab ini nanti itu biasanya punya teritorial, ya, punya kekuasaan. Kenapa di mazhab di Syafi'i itu banyak di Indonesia? Ya karena mayoritas guru-guru besarnya orang Indonesia itu ketika belajar itu bertemu dengan mereka yang membawa mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Nanti misalnya dengan riwayatnya Imam Hamzah misalnya, maka ketika ada sesuatu yang berbeda, sebetulnya Qur'annya nggak beda. Yang membeda cara membacanya berdasarkan riwayat yang bersambung semuanya kepada Rasulullah. Sama nih, fikih juga gitu. Quran hadisnya sama, yang membedakan pemahaman guru-guru kita di masa lalu atas Quran dan hadis itu. Jadi ini tuh jangan dipandang sebagai sesuatu yang berbeda, yang justru memicu perpecahan, tapi sebenarnya ini adalah kekayaan intelektual kita sebagai umat Islam kan Pak Kiai. Dan itu terjadi di masa Rasulullah. Hanya bedanya, kenapa di masa Rasulullah kemudian warnanya satu? Karena imamnya satu, Rasulullah. Jadi semua yang terjadi di tengah masyarakat itu dikembalikan kepada Rasulullah. Tetapi pada satu masa ada Rasulullah yang tidak menghakimi dan menghukumi. Perbedaan yang dilakukan oleh para sahabat. Misalnya ya, persoalan ketiga Nabi pada perang Bani Quraidah, itu Nabi mengatakan la yusalliyanna ahadukum sholatal asri illa fi Bani Quraidah. Kalian nanti jangan sholat asar kecuali kalau sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Kayak sekarang misalnya Nabi ngomong, Mila jangan sholat kecuali di Semarang. Siap, jangan sholat asar kecuali di Semarang. Mila berangkat nih dari sebelum duhur. Begitu di jalan mungkin saja macet kan. Begitu asar, Mila ini masih di Kerawang. Sampai mau maghrib pun tidak akan sampai ke Semarang. Persoalannya, Nabi bilang, jangan sholat asar kecuali di Semarang. Itu sahabat memahami sabda Nabi ini, masih satu guru, satu ilmu nih, itu berbeda-beda. Ada yang sholat nanti di Bani Quraidah, dia harfian, letter, pokoknya Nabi ngomong begitu. Ada yang mengatakan, Nabi maksudnya bukan itu. Nabi maksudnya jalannya cepat. Tapi karena kita terlambat, ya sudah, sholatlah pada waktunya. Lapor dua-duanya, Nabi, ini sholat asar tidak di Bani Quraidah. Yang ini Nabi, nggak sholat asar nih, sholatnya sampai sana. Itu Nabi tersenyum. Kenapa? Karena memang itu bisa dipahami dengan pemahaman yang berbeda. Masya Allah. Luar biasa. Pak Kiai rasanya pengen melanjutkan pembahasan, tapi qadarullah juga waktu kita terbatas. Terima kasih atas ilmunya hari ini Pak Kiai. Pemirsa, tidak terasa saya sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Mbak Diah Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Kiai.